Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tiffany Anggreni Putri Solihat dengan NPM 1810631050211. Saya dari kelas 6A Pendidikan Matematika. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang proses inovasi pendidikan. Sebelumnya mata kuliah ini diampu oleh Haji Dr. Dadang Rahman Munandar MPD. Berikut hasil analisis saya. Dijelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami individu atau unit pengambilan keputusan yang lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, dilanjutkan dengan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Proses keputusan inovasi juga tidak berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Kemudian ada 5 langkah atau 5 tahapan dalam proses keputusan inovasi, yaitu pertama pengetahuan tentang inovasi, kedua bujukan dan imbauan, ketiga penetapan atau keputusan, keempat penerapan atau implementasi, dan terakhir adalah konfirmasi atau confirmation. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja faktor atau pengaruh proses inovasi pendidikan? Yang pertama ada faktor kegiatan belajar mengajar, kemudian ada faktor internal dan eksternal, yang ketiga ada faktor sistem pendidikan atau terdiri dari pengelolaan dan pengawasan. Kemudian ada pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang. Proses keputusan inovasi bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak inovasi tersebut atau menerima inovasi tersebut dan menerapkannya. Kemudian pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Nah, dimensi waktu dalam proses difusi juga berpengaruh dalam hal proses keputusan inovasi, yaitu tahapan proses sejak seseorang menerima informasi pertama sampai ia menerima atau menolak inovasi. Kemudian ada keinovatifan individu atau unit adopsi lain, yaitu kategori relatif, tipe adopter atau adopter awal atau akhir. Kemudian ada yang ketiga adalah rata-rata adopsi dalam suatu sistem, yaitu banyaknya jumlah anggota suatu sistem mengadopsi inovasi dalam periode waktu tertentu. Kemudian ada pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan yang lain. Proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui atau dialami oleh individu atau unit pengambilan keputusan yang lain. Ciri pokok keputusan inovasi yang sekaligus merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lain adalah dengan adanya ketidaktentuan atau uncertainty tentang sesuatu atau inovasi. Misalnya kita harus mengambil keputusan antara menghadiri rapat atau bermain olahraga, maka kita sudah tahu apa yang akan dilakukan jika berolahraga dan apa yang dilakukan jika menghadiri rapat. Rapat dan olahraga bukan hal yang baru. Pertimbangan dalam pengambilan keputusan juga untuk memilih yang menguntungkan sesuai dengan kondisi saat itu. Keputusan ini bukanlah keputusan inovasi. Akan tetapi jika kita harus mengambil keputusan untuk mengganti penggunaan kompor minyak dengan kompor gas yang sebelumnya tidak tahu tentang kompor gas, keputusan ini adalah keputusan inovasi. Proses pengambilan keputusan untuk mau atau tidak menggunakan kompor gas dimulai dengan adanya ketidaktentuan tentang kompor gas. Masih terbuka berbagai alternatif, mungkin lebih bersih, lebih hemat, lebih tahan lama, tetapi juga mungkin berbahaya, dan sebagainya. Untuk sampai pada keputusan yang mantap menerima atau menolak kompor gas diperlukan informasi. Kejelasan informasi akan mengurangi ketidaktentuan dan berani mengambil keputusan. Kemudian ada 5 tahap proses keputusan inovasi, yaitu yang pertama ada tahu adanya inovasi,
Yang kedua, penentuan sikap menyenangi atau tidak menyenangi inovasi. Kemudian yang ketiga ada penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi. Kemudian yang keempat ada implementasi inovasi, dan yang terakhir ada konfirmasi terhadap inovasi. Kemudian pertanyaan kelima yaitu menurut Zaltman, Duncan, dan Holbach pada tahun 1977 membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi dua tahap, yaitu tahap permulaan atau initiation stage dan tahapan implementasi implementation stage. Jelaskan langkah-langkah pada dua tahapan, yaitu tahapan permulaan dan tahapan implementasi. Zaltman dan kawan-kawan membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi dua tahap, yaitu tahap permulaan initiation stage dan tahap implementasi atau implementation stage. Proses inovasi menurut Zaltman, Duncan, dan Holbach pada tahun 1973 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap permulaan ya. Tahap permulaan, kemudian tahap permulaan ada 3 langkah, yaitu langkah pengetahuan dan kesadaran, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi, langkah pengambilan keputusan. Kemudian tahap implementasi dibagi dua, yaitu langkah awal implementasi dan langkah kelanjutan pembinaan. Nah, yang pertama kita bahas dulu tahap permulaan ya, atau inisiasi. Pada tahap ini, sebelum inovasi dapat diterima, calon penerima harus sudah menyadari bahwa ada inovasi dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Sebagaimana telah kita ketahui dan telah kita bicarakan pada waktu membicarakan proses keputusan inovasi, maka timbul masalah mana yang dahulu tahu dan sadar ada inovasi atau merasa butuh inovasi. Rogers dan Schumacher mengemukakan seperti mana dulu, ayam atau telur, tergantung situasinya. Mungkin dapat tahu atau sadar inovasi baru merasa butuh atau sebaliknya. Kemudian ada langkah yang kedua, yaitu langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peranan yang penting untuk menimbulkan motivasi untuk ingin berubah atau mau menerima inovasi. Paling tidak ada dua hal dari dimensi sikap yang dapat ditunjukkan seseorang terhadap adanya inovasi, yaitu sikap terbuka ditandai dengan kemauan seseorang untuk mempertimbangkan inovasi, mempertanyakan inovasi, atau skeptik. Yang ketiga yaitu merasa bahwa inovasi akan dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam menjalankan hidupnya. Kemudian ada yang B, memiliki persepsi tentang potensi inovasi ditandai dengan adanya pengamatan yang menunjukkan bahwa ada kemampuan bagi organisasi untuk menggunakan inovasi. Organisasi telah pernah mengalami keberhasilan pada masa lalu dengan menggunakan inovasi. Adanya komitmen dan kemampuan untuk bekerja sama dengan menggunakan inovasi serta siap untuk menghadapi kemungkinan timbulnya masalah dalam penerapan inovasi. Kemudian langkah yang ketiga yaitu langkah pengambilan keputusan ya. Ini masih langkah yang tahap permulaan ya. Pada langkah ini segala informasi tentang potensi inovasi dievaluasi. Jika unit pengambil keputusan dalam organisasi menganggap bahwa inovasi itu memang dapat diterima dan ia senang untuk menerimanya, maka inovasi akan diterima dan diterapkan dalam organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika unit pengambil keputusan tidak menyukai inovasi dan menganggap inovasi tidak bermanfaat, maka ia akan menolaknya. Pada saat akan mengambil keputusan, peranan komunikasi sangat penting untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya tentang inovasi, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mantap dan tidak terjadi salah pilih yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi. Kemudian tahap kedua ada langkah awal implementasi dengan langkah kelanjutan pembinaan. Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan oleh para anggota organisasi ialah menggunakan inovasi, yaitu menerapkan inovasi. Ada dua langkah yang dilakukan, yaitu ada langkah awal implementasi. Pada langkah organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi, misalnya setelah dekan memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan mengajar dengan model satuan acak perkuliahan, maka pada awal penerapannya setiap dosen diwajibkan membuat untuk satu mata kuliah dulu, sebelum nanti akan berlaku untuk semua mata kuliah. Kemudian langkah kelanjutan pembinaan, yaitu yang terakhir, jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya. Itu adalah langkah kelanjutan pembinaan. Oke, semuanya sudah terjawab. Saya akhiri untuk pemaparan proses inovasi, proses
inovasi ini. Apabila terdapat ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Dr. Haji Raja Rahman Munandar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah inovasi pendidikan yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang materi ini. Saya akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.